Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Wanita surga ini sudah berjalan-jalan di bumi. Ya, tadi sudah ada 5 tuh ya contohnya. Ya aku ulangin ya. Wanita yang menjaga lisan dan akhlaknya. Udah masuk belum kita nih? Sama tetangga. Mudah-mudahan masuk ya. Wanita yang sabar saat diuji sakit berat. Wah ya, wanita yang tidak tabaruj, ya, wanita yang sabar dengan perilaku mertua dan iparnya. Udah ada yang masuk belum? Dari 5 ini, penonton di rumah udah ada yang masuk belum? Hah? Insya Allah ya. Kalau belum masih ada lagi, masih ada lagi. Kita lihat dulu nih cuplikannya ya. Perbedaan suami sama istri ketika salah. Nah ini dia nih, yuk kita lihat. Tepuk tangan dong. Ibu-ibunya nggak ada yang protes loh, Gak mereka ada, tepuk tangan semua. Berarti setuju ya? Setuju. Jadi mau muter, laki-laki yang salah yang minta maaf ya. Tapi itu udah kodrat ya. Nah ini kalau misalnya menyikapi seperti ini, bisa nggak nih jadi wanita yang memang mau mengakui kesalahannya. Sehingga akhirnya dia bisa minta maaf lah seenggak-enggaknya ya. Sehingga akan ganjarannya adalah jadi wanita surga. Silakan Ustaz. Terima kasih Bang Ali, Tabe Guru Kusat Maulana, Bunda Tuti. Jamaah. Sering saya ulang pertanyaan ini, lebih susah mana? Minta maaf atau memaafkan? Hari ini jawabannya minta maaf gitu ya. Jadi subhanallah, kalau dikatakan wanita ahli surga selanjutnya yang masih berjalan di atas muka bumi ini. Kalau sekarang hari ini kita bahas sudah yang ke-6. Maka dia adalah wanita yang senantiasa menghilangkan egonya, menghilangkan nafsunya. Lalu memakai akal pikiran dan hatinya guna mendapatkan ridho dan maaf dari suaminya. Maka simpelnya wanita surga yang ke-6 adalah wanita yang ahli maaf. Yang suka minta maaf dan suka memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh. Minta maaf dan memaafkan itu dimulai dari mana Bu? Dimulai dari wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, mampu marah tapi dia tahan. Lihat, nanti besarnya pahala dari orang-orang yang mampu marah tapi dia menahannya. Itu bukan amalan sederhana, amalan hati. Dan sedangkan ada yang menulis, ada riwayat mengatakan amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan badan. Karena kadangkala amalan badan banyak tapi hatinya tidak tersambung kepada Allah. Tapi amalan hati itu mulia, besar. Di antara amalan hati adalah menahan amarah, subhanallah. Kemudian kalau sudah mampu menahan amarah, maka dia akan ridho minta maaf dan ridho memaafkan. Di mana dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika suami marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya di tangan suaminya seraya dia berkata, wahai suamiku, wahai rajaku, wahai pintu surgaku, aku tidak akan pernah tidur sebelum engkau memaafkan aku. Masya Allah. Itu so sweet, So jangan sweet. bukan so sweet, amalkan. Amalkan ya, Amalkan. itu susah sweet. Kalau nggak diamalkan bukan so sweet, susah Iya, sweet gitu ya. ya. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Mau nggak nih? Mau nggak? Ganjarannya gede loh. Apa Sorga. Jadi kalau misalnya bisa saling maafkan. Minta maaf duluan ya. Nah baik, sekarang kita minta Ustadz Maulana nih. Iya, siap. Ahli sorga lagi nih ya. Ini wanita ini mampu membesarkan hati suami. Jadi gini, ada yang bilang suksesnya seorang laki-laki karena istri di belakangnya. Nah kadang udah didukung, udah disemangatin, udah dibesarin hatinya. Nih laki emang baal banget nih ya. Susah banget. Kadang-kadang masih... Baal itu apa? Baal itu udah gak mempan begitu. Oh, nggak mempan. Iya jadi udah dikasih tahu segala macem masih aja bebel lah gitu ya. Nah ini gimana nih sikap seorang istri? Bebel apalagi tuh? Keras, Oh, keras. susah. Ya silakan. Makasih banyak Bang Ali. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bukan berarti tema kita angkat wanita yang ahli sorga yang berjalan di muka bumi ini. Laki-laki cuek. Justru laki-laki yang mendukung. Bagaimana agar supaya istrinya, anaknya, saudaranya bisa menjadi wanita surga yang berjalan di muka bumi ini. Yang ketujuh, mau tahu?
adalah wanita yang mampu membesarkan hati suami. Kita ketahui ada 4 pemimpin wanita di surga. Siapa itu? Ratu Asia. Siapa lagi? Siti Maryam. Siapa lagi? Siti Khadijah. Siapa lagi? Fatimah. 4 wanita ini adalah pemimpin wanita di surga. Bagaimana Ratu Asia membesarkan hatinya. Meskipun disiksa oleh suaminya. Sampai diikat. Jadi santapan burung. Sampai wafatnya. Diterik matahari. Digurun diikat. Apanya yang dibesarkan? Hatinya. Bagaimana sosok yang namanya, Siti Maryam. Yang membesarkan hati anaknya. Nabi Isa alaihissalam. Membesarkan. Dan ada lagi. Sebagaimana yang namanya Fatimah. Membesarkan hati ayahandanya. Yang mana sholat, diejek, dikasih kotoran di atas pundaknya beliau. Siapa yang membesarkan? Fatimah. Ibu bagi ayahnya. Lalu apa? Sosok wanita yang luar biasa. Membesarkan hati suami. Siapa itu? Yakni Siti Khadijah. Siti Khadijah yang mana membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang begitu. Datang malaikat ada besar badannya. Iya begitu. Diuji semua. Yang membesarkan hati Nabi adalah Siti Khadijah. Makanya wahai wanita dimanapun berada. Yuk besarkan hati suami. Dukung. Betul tadi. Laki-laki yang hebat itu adalah ada wanita hebat di belakangnya. Dan wanita yang hebat ada laki-laki stres belakang. Begitu ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Jawa. Yeay. Oh Jawa. Yeay. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ayo buru-buru angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat. Oh iya, sebelah sini. Kita ke depan yuk Umi yuk, sini yuk. Langsung aja namanya siapa, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sandra dari Majelis Taklim Nurus Solah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tanya dong Ustaz. Boleh, mau nanya sama siapa dulu nih? Insya Allah nanya sama Bunda Tuti. Oh baik, Bunda Tuti, ya. siap. Silakan Gimana, pertanyaannya. Ibu? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul wanita-wanita yang berjalan di atas muka bumi ini adalah wanita yang mempunyai banyak anak? Nah sekarang saya mau bertanya nih Bunda, Ya. bagaimana dengan wanita-wanita yang belum bisa melahirkan atau tidak punya anak sama sekali? Masya Allah, baik. Terima kasih Itu aja? pertanyaannya. Iya Pak Ustadz, Ya. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Silakan. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai menyampaikan, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh dengan kasih sayang, banyak anaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan keturunan? Jangan bersedih. Allah akan memberikan balasan kelak di surga. Tapi dengan catatan, apa catatannya? Kita beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, maka akan timbullah sifat menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki anak itu kan bukan maunya kita, tapi pemberian dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Masya Allah udah dengan cara ini, cara itu. Tapi ternyata Allah masih berikan ujian kepada kita. Sabar, insya Allah mungkin belum tahun ini atau belum bulan ini. Bisa jadi tahun depan. Tahun depan sudah berusaha? Belum juga. Nah inilah kita harus banyak bersabar menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan nanti balasan di surga.
Nah ibu-ibu, wanita-wanita yang seperti ini sudah calon penghuni surga yang sudah berjalan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan keturunan bisa mendidik anak-anak kita. Itulah amanah dari Allah. Kalau misalkan kita diberikan keturunan tapi kita tidak bisa mendidiknya juga ya. Nah tidak bisa membimbingnya, tidak bisa memberikan pelajaran yang terbaik menjadi anak yang soleh dan solihah. Sama aja kita juga akan merasa menderita, ibu punya anak juga betul tidak? Tetapi kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, anak akan menjadi anugerah qurrata ayun. Betul tidak? Benar. Iya, Masya Allah, iya. Iya, insya Allah jadi barokah semuanya ya. Amin ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Dan baik, sama-sama kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibunya yang curhat yang mana? Ibu Nur ya? Curhat dong Ustadz. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Iya, ini namanya siapa, tinggalnya di mana, mau curhat sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim Nurusolah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Iya. Insyaallah. Mau curhat dong Pak Boleh, Ustadz. curhat boleh ngeliatnya ke sana Iya. dulu. Yuk, curhatnya apa tuh yang mau dicurhatin? Dosakah seorang suami membuat istrinya nangis? Suami bikin istrinya nangis. Iya. Waduh. Bu, itu bukan curhat, pertanyaan singkat. Emang kenapa Bu dibikin nangisnya itu kenapa? Ya kadang ada ngebentak gitu. Wah, subhanallah. Walaupun dia lagi hilap kali. Lagi capek, pegel. Bukan Makanya- istrinya yang khilaf? Bukan suami yang hilap, istrinya Masa lagi, sih tiba-tiba ngebentak nggak ada alasan? istri lagi capek, misalkan kan di rumah Kerja bekerjanya, terus. Iya, iya, iya. bekerja sambil jualan gitu, udah capek, suami nggak tahu punya salah di luar, Banyak masalah di luar dibawa ke rumah gitu ya. Nah misalkan gitu, tiba-tiba ngebentak, salah paham, gagal paham. Asik ya, Oh, kalau paham. subhanallah. Iya, nah mungkin Ustaz Syam langsung deh. Yang pertama, kalau pertanyaannya apa hukumnya ngebentak? Kalau itu nyakitin hati orang, maka tentu saja dia berlaku zalim. Karena semua orang punya hati, semua orang itu punya kebaikan, semua orang juga punya kesalahan. Maka kalau kita dengan mudah membentak istri, berarti kita merasa lebih mulia daripada istri. Padahal di mata Allah belum tentu itu terjadi. Sama ngebentak anak, padahal anak itu belum ada dosanya. Bisa jadi di mata Allah anak itu tidak ada dosanya, maka anak itu lebih mulia daripada
orang tuanya gitu. Baik, Ibu ketika suami seperti itu, Ibu jangan langsung sama-sama juga ngebentak. Suami ngebentak, Ibu ngebentak. Ibu dengarkan dulu. Karena bisa jadi kelelahan kita juga menambah bahwa sebetulnya suami itu nggak ngebentak. Misalkan suami itu hanya ngebilangin cuman nadanya agak tinggi. Terus kitanya baper karena kita dalam situasi sedang capek, lelah ya. Nah gimana caranya? Tunggu nanti ada masa-masa lagi enak dua-duanya bicara berdua. Kenapa sih Bang, Pak kalau ngomong tuh pakai nada-nada tinggi kan saya lagi capek. Bisa gak sih Pak kita itu ngomong baik-baik gitu ya, pelan-pelan gitu kan. Semuanya apa, kalau misalkan apa-apa dibentak, apa-apa main marah. Jadi dua-duanya ribut. Nah tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dan mungkin Iya. seorang wanita juga harus tahu, harus paham kapan harus Iya dong. menyikapi. Ibu ya. tahu hadis ini nggak Bu? Pernah dengar nggak Bu? La takdob walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Tahu nggak apa penjelasan ulama? Kata ulama, la takdob itu jangan marah. Salah satu penjelasannya, janganlah memberi alasan untuk marah. Ibu tahu nggak kenapa suami bisa tiba-tiba marah? Gak tahu. Oh nggak tahu. Udah ditanya belum? Bisa jadi. Ini harus diperhatikan. Kita Iya. harus peka gitu, subhanallah. Mungkin dia pulang, ibu lagi main HP. Mungkin dia pulang, Kopinya ibu belum enggak disediain. jawab salam. Mungkin dia pulang, kopinya belum ada. Ada. Mungkin dia pulang, bukannya ibu senyum, ibu kalau kepada pembeli ibu senyum, kepada suami ibu malas senyum. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Alhamdulillah Bisa jadi. udah mulai Ketawa, terbuka ketawa, dan ketawa. sadar. Alhamdulillah. Mungkin dia pulang ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak sukai dan ibu sebenarnya tahu dia tidak suka tapi bodo amat, gue Malah- juga capek. malah Bisa dikerjain ya. Bisa jadi Bisa Bu. jadi. Bisa jadi, subhanallah. Maka la takdob itu artinya jangan memberi kesempatan untuk marah. Kalau kau marah melihat istrimu yang baring-baring doang, maka usahakan wahai suami jangan kau lihat dia. Kita kan pulang kerja, main HP terus. Usahakan jangan ketemu dia dulu, langsung ketemu anak aja. Iya, itu cara ngelesnya ya. Iya, kalau Supaya bisa nggak dibicarakan alhamdulillah. Kalau tidak bisa dibicarakan ya didoakan. Masya Intinya Allah. semua rumah tangga ada masalahnya. Iya. Tapi kalau sampai ngebentak, nyakitin fisik itu jelas ada dosanya di mata Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Kecuali menegurnya untuk memperbaiki, menasehati, mendakwahi. Nah inilah memang tugas suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nabi itu adalah manusia yang paling pengertian dan manusia yang paling lembut. Kenapa bisa lembut? Karena beliau pengertian. Masya Allah. Ibu alhamdulillah, makasih ya Bu pengakuannya. Iya. Terus berusaha untuk saling mengerti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik masih banyak lagi nih atau masih ada lagi ya ciri-ciri wanita ahli sorga yang sudah berjalan di atas muka bumi. Tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.